Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin, praise God, haleluya. Let's pray. Kita berdoa, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang Bapa karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Tuhan sudah membawa kami lagi sampai pada hari ini Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membawa kami kepada pertobatan, dan kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dan kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang terus Bapa pimpin kami di setiap langkah kami. Ampuni kami semua atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, rangkaian air mataku.
pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Rangkaianmu Tuhan, rencanamu, rancanganmu Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia, sungguh ajaib. Rangkaianmu Tuhan, sungguh indah. Benar Tuhan, rangkaianmu indah, rencanamu indah Bapa, dan rancanganmu indah Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap rangkaian Tuhan, setiap rencana Tuhan, dan setiap rancanganmu Bapa. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Kita akan angkat pujian di hidupku. Setia yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap membuatnya terang ceria. Itulah Yesusku selamat. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku, kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas
sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku ke negeri yang kekal. Amin, haleluya. Tuhan yang menuntun kita untuk menyeberang ke negeri yang kekal. Amin, praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Penyembahan
syukur di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan, penyembahan yang menyenangkan, penyembahan yang menyenangkan, menyenangkanmu. Sembah syukurku, korban syukurku, penyembahanku. Sembah syukurku di atas mezbamu, layakan Tuhan, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu, Yesus Tuhan, Yesus Raja yang kami sembah, yang kami puji selama-lamanya. Kami agungkan, kami masyurkan, kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Terpujilah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, inilah sembah syukur kami Bapa, inilah pujian syukur kami Bapa, inilah penyembahan kami Bapa di atas mezbamu, inilah korban syukur kami Bapa. Layakan Bapa, sebab Engkau layak Bapa untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal Bapa, yang sanggup untuk menolong kami, menolong hamba-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih Bapa, dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. Amin, praise God, Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki di hari kedua di bulan Juni tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, saudara. Tetapi Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Dia luar biasa. Ya, kasih-Nya menyertai kita, anugerah Tuhan yang begitu besar yang masih menyertai kita sampai hari ini. Amin, praise God. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diajar. Amin, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau buka juga hati lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Ya, hari ini juga kami merayakan untuk berdua saja, merayakan hari ulang tahun Pak Willy, dan juga hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-41 tahun. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Ya, begitu waktu yang begitu lama ya kita melalui, tetapi Tuhan kita luar biasa, semua karena anugerah-Nya dan belas kasihan-Nya, sehingga Tuhan yang sudah memampukan kami untuk boleh sampai pada hari ini di tahun 2025. Kami boleh diberikan lagi 1 tahun lagi, dan Pak Willy diberikan 1 tahun lagi panjang umur ya, dan Tuhan akan tambahkan terus dia panjang umur. Dan juga Tuhan sudah tambahkan lagi 1 tahun lagi di hari ulang tahun pernikahan kami ke-41 tahun. Pada hari ini, genap hari ini tahun 2025. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan yang sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hidup kami ya, sampai pada hari ini. Tuhan yang sudah memimpin setiap langkah kami, yaitu every step of the way ya. Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin setiap langkah kami, dan semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita semua, bagi setiap umat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, setiap tahun yang kita lalui itu kita harus melalui dengan suka dan duka. Semua itu sudah ada di tahun-tahun yang kita harus lalui. Ada suka dan duka, ada pokoknya semua ada di situ ya, lengkap. Jadi setiap orang yang sudah menikah cukup lama atau sudah lama pasti sudah merasakan dan melewati semua itu ya. Kita semua melewati suka dan duka di dalam tahun demi tahun, di dalam kita menjalankan pernikahan kita semua. Amin. Karena tidak ada rumah tangga yang perfect. Semua rumah tangga pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang kita harus jalani bersama. Maksudnya semua pasti ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, atau tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Karena Tuhan katakan setiap kita akan menghadapi masalah selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Jadi have a blessed birthday to Willy, and have a blessed birthday, have a blessed anniversary to both of us. Praise God. Hallelujah. God is good. Yeah, God is so good. All because of His grace and His mercy. So that we are here today, it is because of Him. It's not because of us. Because we both just a human being. We both have our weakness. We both have all this, kind of weakness. But God is good. God is great. He is so amazing. He is still with us until today. Every step of the way.
Praise God. So to God be all the glory, all the praise and the glory. Amen. Praise God. So we are so enjoy today. We are enjoying the day today, which is we can be today. It is because of God. Otherwise, we won't be able to make it until today. But God is so good, so amazing. Praise God. We need to thank Him so much. So we both thank God so much for all His kindness, all His goodness and mercies until today. He is still with us. Praise God. Hallelujah. So have a blessed anniversary to both of us again. But praise God, and also have a blessed birthday to Willie. Praise God. Hallelujah. Baik, saudara, kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Dan kita akan membaca Alkitab kita sama-sama. Kita membuka Alkitab kita. Dan kita akan mendengarkan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan adalah firman itu sendiri, ya saudara. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Praise God. Yuk kita kita akan membacakan dari kitab Mazmur. Ini kita masuk ke dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 113. Kitab Mazmur Perjanjian Lama, ini kitab Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kitab Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengajar kita. Amin. Haleluya. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 6. Bunyinya, haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ayat 5 sampai 6, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang pertama. Puji Tuhan, praise God. Ayat pertama, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ya, bacakan lagi ini kitab Mazmur ini, di mana begitu banyak sejarah ya tentang kitab Mazmur, begitu banyak sejarah, pengalaman-pengalaman kehidupan di zaman itu ya di sana, dan juga semua itu karena Tuhan yang sudah mengizinkan untuk terjadi ya. Jadi semua karena Tuhan yang sudah mengizinkan semua itu terjadi untuk kebaikan kita semua. Artinya Tuhan itu yang sangat mengasihi umat manusia ya. Jadi ini kitab Mazmur ini begitu banyak sejarah tentang kitab Mazmur. Nah, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan ya. Jadi di ayat yang pertama dikatakan haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Nah, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan diperintahkan untuk bangkit dan memuji Tuhan. Artinya memuji namanya ya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau agungkan namanya, kita mau agungkan Tuhan yang ada di tempat maha tinggi. Kita mau masyhurkan namanya ya. Pujilah dia, pujilah nama Tuhan. Nama di atas segala nama ya. Ini nama Tuhan itu nama di atas segala nama ya saudara.
Tidak ada nama yang berkuasa di muka bumi ini dan di surga selain nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam ayat yang pertama dikatakan haleluya, ya. Coba bacakan lagi. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Jadi sudah jelas ya Pujilah dikatakan nama ya. Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. So praise Him, ya. In the verse 1 it says Praise the Lord. praise Him, praise His name. So Praise kita the Lord. harus memuji nama Tuhan, bukan cuma namanya tetapi puji Tuhan. Puji nama Tuhan, pujilah Tuhan yang ada di tempat maha tinggi, ya. Karena dia berhak untuk menerima, ya, pujian, sembah syukur kita, pujian dari kita. Tuhan berhak untuk menerima semua itu karena Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Dia adalah pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Oleh sebab itu kita diperintahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hambanya untuk memuji nama Tuhan. Memuji nama di atas segala nama. Nama satu-satunya nama yang membawa keselamatan. Satu-satunya nama yang tidak ada orang boleh diselamatkan kecuali hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di ayat yang pertama, ya. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, bangkit. Kita harus bangkit dan memuji Tuhan, memuji nama yang besar, nama yang mulia, nama yang kudus, ya. Nama di atas segala nama. The name above every other name. The name of Jesus Christ. That's what we're supposed to praise. Yeah. We're supposed to praise Him. The name of Jesus Christ, the Lord, the Savior. Ya, Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah sang juru selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia. Dialah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus patut untuk disembah dan dipuji. Dia patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Itulah yang sudah dikatakan. Pujilah Dia, bangkitlah hamba-hamba. Bangkitlah hamba-hambanya dan pujilah nama Tuhan. Pujilah Dia, Allah yang ada di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Amin, puji Tuhan. Nah, kita teruskan dulu ke ayat yang kedua. Ayat kedua, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Ya, di ayat yang kedua dikatakan di sana, kiranya nama Tuhan, bacakan lagi ayat yang kedua. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan sampai selama-lamanya, ya. Luar biasa, ya, di ayat yang kedua dikatakan kiranya nama Tuhan, ya, dimasyurkan, ya, di seluruh bumi. Artinya kita harus memasyurkan namanya di seluruh bumi, di seluruh penjuru bumi. Artinya di keempat penjuru bumi kita harus memasyurkan namanya, memasyurkan nama Yesus, yaitu Tuhan dan juru selamat kita. Memasyurkan nama Sang Raja, Raja di atas segala raja, ya. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Sudah jelas, saudara, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Artinya kita memang harus memasyurkan namanya, kita harus tinggikan namanya, kita harus mengagungkan nama Tuhan. Ya, nama Yesus yang kita agungkan, nama Yesus yang kita masyurkan, nama Yesus yang kita tinggikan. Ya, jadi dikatakan di ayat yang kedua, ya, kiranya nama Tuhan dimasyurkan, ya, sekarang ini dan selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Nama Yesus dimasyurkan, nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan.
dan dimuliakan. Itulah nama Yesus yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Nama Yesus yang harus dimasyurkan, yang harus ditinggikan, dan yang harus diagung-agungkan. Inilah ayat yang kedua sudah katakan di sana. Kita harus memasyurkan nama Tuhan, memuji Dia di ayat yang pertama. Hai hamba-hamba Tuhan, bangkitlah, pujilah nama Tuhan. Lalu ayat yang kedua, ya, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ya, luar biasa, dahsyat firman Tuhan. Jadi kita harus menjalankan semua itu, kita harus melakukan semua itu. Jadi jalankanlah terus sembah syukur kita. Kita harus tetap punya saat teduh dengan Tuhan, punya waktu untuk Tuhan, punya hubungan erat dengan Tuhan lewat penyembahan kita, lewat menyembah dan lewat penyembahan dan pujian syukur kita untuk kita naikkan ke atas mezbahnya untuk menyembah Tuhan kita, memuji namanya, memuji Dia, mengagungkan Dia, dan memasyurkan namanya sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Amin. Kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ya, jadi terpujilah nama Tuhan, ya saudara, luar biasa, dahsyat. Di ayat yang ketiga dikatakan dari terbitnya, bacakan lagi ayat yang ketiga. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Luar biasa, ya. Jadi terpujilah nama Tuhan. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Jadi terpujilah nama Tuhan. Amin. 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 Jadi nama Tuhan, nama di atas segala nama. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Dia adalah anak Allah, the Son of the Living God. Dia adalah anak Allah yang sudah dikorbankan oleh Bapa di surga hanya untuk datang ke dunia, mati, dikuburkan, ya mati, disalib, maksudnya disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang lagi untuk menghakimi dunia. Jadi saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan, ya. Haleluya, amin. Kita harus tetap memuji Tuhan. Dikatakan terpujilah nama Tuhan, artinya diulangi terus, memuji nama Tuhan, diulang-ulangi dari ayat pertama sampai ayat ketiga itu masih dikatakan terpujilah nama Tuhan. Artinya ini sangat penting. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dan mengagungkan namanya, memuji namanya, dan mengenangkan terus namanya. Artinya kita harus tetap mengenangkan nama Tuhan. Kita harus tetap ingat nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diartikan di dalam ayat-ayat ini, di mana kitab Mazmur sudah menuliskan, di mana ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di mana sangat penting kita harus tetap
memuji Tuhan, memuji namanya. Terpujilah nama Tuhan ya di seluruh bumi ya, di seluruh bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan di atas bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Christ the Savior. Terpujilah Dia Sang Juru Selamat yang sudah datang dan yang akan datang lagi. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaannya mengatasi langit. Jadi kita bacakan lagi. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan tinggi artinya Tuhan yang ada di tempat maha tinggi mengatasi segala bangsa ya. Ini luar biasa. Tuhan yang ada di tempat maha tinggi mengatasi segala bangsa. Lalu kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaannya mengatasi langit. Jadi kemuliaan Tuhan itu His glory ya. His glory, kemuliaannya itu mengatasi langit. Jadi luar biasa ya, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di dalam ayat ini ya, di mana kita mau bacakan lagi. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Jadi Tuhan tinggi, Tuhan yang maha tinggi, Dia maha tinggi, Dia ada di tempat yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa. Lalu kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaannya mengatasi langit. Puji Tuhan. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Dia berkuasa di atas segala-galanya ya. Tuhan Yesus sudah diberikan Bapa di surga kuasa. Kuasa di atas segala-galanya. Di atas muka bumi ini dan di surga. Tuhan Yesus adalah penguasa bumi. Penguasa dunia. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah penguasa satu-satunya penguasa yang harus kita puji dan kita agungkan dan kita masyurkan. Jadi Tuhan di tempat maha tinggi mengatasi segala bangsa. Jadi setiap bangsa-bangsa itu diatur oleh Tuhan, diatasi oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur bangsa-bangsa. Tuhan yang memilih setiap bangsa. Tuhan yang mengatasi segala bangsa. Lalu kemuliaannya mengatasi langit. Jadi kemuliaan Tuhan ya yang mengatasi langit artinya memenuhi langit, maksudnya menguasai langit, mengatasi langit artinya tidak ada tandingannya. Kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itulah kemuliaan Tuhan yang mengatasi langit, mengatasi segala-galanya. Itulah kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang begitu berkuasa, yang maha mulia. Itulah kemuliaan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, mengatasi langit dan segala isinya. Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan lagi ke ayat yang kelima, ayat berikut. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Yang diam di tempat yang tinggi. Artinya, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Siapakah seperti Tuhan? Siapakah seperti Tuhan? Jadi ini di ayat yang kelima ya dikatakan. Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi? Artinya siapakah Allah kita yang diam di tempat maha tinggi ya. Dengan kata lain di tempat maha tinggi. Siapakah dia? Siapakah Allah itu yang diam di tempat tinggi? Artinya yang diam, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Siapakah dia? Dialah Allah Bapa. Allah Bapa yang maha kuasa. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di tempat maha tinggi.
Dia ada di tempat maha tinggi, dia bersemayam di takhtanya yang maha kudus. Jadi Tuhan Yesus Kristus bertakhta di dalam takhtanya yang maha kudus, ya, bersemayam di dalam takhtanya yang maha kudus. Dia ada di tempat maha tinggi, dia diam di sana di tempat maha tinggi, ya. Siapakah dia? Allah kita yang diam di tempat tinggi, di tempat maha tinggi. Siapakah dia? Dialah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Dialah pencipta alam semesta. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dialah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Kita mau bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi. Ayat 6, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Amin. Oke, bacakan lagi dari ayat yang kelima. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Siapakah seperti Tuhan Allah kita, ya, yang diam di tempat yang tinggi. Siapakah Tuhan Allah kita yang diam seperti Tuhan. Ya, jadi dikatakan di ayat yang kelima, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Yang diam di tempat tinggi, ya. Jadi ini firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, siapakah dia? Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan kita itu? Ya, Tuhan Allah kita itu yang diam di tempat tinggi, di tempat maha tinggi, ya. Di mana tadi saya katakan dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah Bapa yang maha kuasa, yang maha kudus, yang berdiam, yang bertakhta di atas takhtanya yang maha kudus. Dialah Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang bertakhta di takhtanya yang maha kudus, ya. Lalu di ayat yang ke-6 tadi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi ini di ayat yang ke-6, coba bacakan lagi. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Artinya di ayat yang kelima tadi, ya, siapakah dia yang ada di tempat tinggi. Jadi yang merendahkan diri. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu yang maha tinggi, maha kudus, maha kuasa. Dia yang sudah merendahkan diri. Artinya Tuhan Yesus Kristus itu yang harusnya, yang sepatutnya harus ada di tempat maha tinggi itu, yang harus kita hormati. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-6, yang sudah merendahkan dirinya. Artinya dia sudah merendahkan dirinya, ya, hanya untuk saudara dan saya. Dia datang ke muka bumi ini hanya untuk saudara dan saya. Dia merendahkan diri, dia melihat dari kejauhan, ya. Dia bacakan lagi ayat yang ke-6. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi dia memandang ke langit dan ke bumi, ya. Jadi dia memandang ke atas. Ke langit itu di mana? Di atas, ya. Lalu dia melihat ke bumi, dia melihat ke bawah, ya. Bumi itu di bawah dan langit itu di atas. Jadi dia yang sudah merendahkan diri, yang melihat, ya, ke langit dan ke bumi. Jadi artinya Tuhan Yesus itu yang sudah merendahkan dirinya, yang dia yang melihat dari kejauhan. Sekarang dia ada bersama dengan Bapa di surga, ya. Dia sudah menjadi raja di atas segala raja yang akan datang pada kedua, maksudnya pada kedatangannya yang kedua kalinya. Dia akan datang kembali menjadi raja, sebagai raja di atas segala raja, yang akan menghakimi dunia. Dia menjadi hakim di atas segala hakim, untuk menghakimi segala manusia. Setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Jadi saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, Tuhan Yesus itu yang sudah merendahkan diri, melihat ke langit dan ke bumi. Jadi dia itu melihat, dia memandang ke langit dan ke bumi dengan kerendahan, maksudnya merendahkan dirinya. Dia bukan merendahkan diri karena dia bukan Tuhan, bukan seperti itu. Dia
merendahkan dirinya karena dia adalah teladan hidup. Dia adalah satu contoh kehidupan bagi saudara dan saya. Dia adalah satu teladan hidup bagi saudara dan saya. Dia sudah merendahkan dirinya, ya, dan dia sudah mengorbankan dirinya hanya untuk saudara dan saya, hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, hanya untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Jadi ayat-ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 113 ini sangat luar biasa, di mana ini firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini sudah berkata bagaimana Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi itu, dia begitu berkuasa, dia begitu maha kuasa, dia begitu dahsyat, dia Allah yang perkasa, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang maha kuasa. Jadi dia patut untuk menerima setiap pujian, setiap sembah syukur kita, setiap ujian kita. Kita harus tetap terus menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang ada di tempat maha tinggi, Tuhan kita yang ada di tahtanya yang maha tinggi, yang bersemayam di tahtanya yang maha kudus. Kita harus tetap menyembah dan memuji Tuhan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah dan satu-satunya anak Allah yang harus disembah dan dipuji, yang harus kita sembah dan kita puji sampai selama-lamanya. Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, terpujilah selama-lamanya, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Jadi biarlah nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan selalu ditinggikan. Biarlah nama Tuhan terus diingat-ingat dan nama Tuhan terus dikenang oleh saudara dan saya, karena nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sudah menjadi juru selamat umat manusia. Nama Kristus Yesus adalah satu-satunya nama yang sudah membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini sangat memberkati saudara dan saya, sangat memberkati saya khususnya, ya, pada hari ini. Biarlah Tuhan terus ingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus disembah dan dipuji. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk menerima hormat dan pujian dan kemuliaan. Dia adalah satu-satunya Raja di atas segala raja yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji nama-Mu. Nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama. Nama Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang kami puji dan kami sembah. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang akan terus mengajar kita. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan akan terus berjalan. Terus Tuhan akan terus memberitakan kebenaran firman-Nya sampai Ia kembali. Jadi firman Tuhan harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke 4 penjuru bumi. Lalu sesudah itu Tuhan akan kembali. Jadi saudara, ingat satu hal, di mana di dalam ayat-ayat ini dikatakan, ya, kita harus tetap memuji namanya. Kita harus tetap memasyurkan namanya. Kita harus tetap mengagungkan namanya. Kita harus tetap meninggikan namanya, yaitu nama di atas segala nama. Kita harus tetap menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah
yang harus disembah, yang harus kita sembah dan kita puji untuk selama-lamanya. Dikatakan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kita, saudara dan saya, agar kita tetap terus berjalan menurut kehendak Bapa di surga. Kita tetap berjalan untuk memasuki rencana Tuhan yang indah, karena Tuhan mempunyai rencana bagi saudara dan saya, dan Dia sudah mempersiapkan rencana yang indah itu untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali, dan kita harus tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita harus hidup di dalam pertobatan, yaitu kita harus memperlihatkan buah pertobatan itu. Kita harus hidup di dalam kekudusan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini akan menolong kita, menjadi penuntun kita, menjadi penegur kita, menjadi pengajar kita, menjadi pemimpin kita, menjadi pembimbing kita, dan menjadi penolong kita. Amin. Dan terlebih-lebih lagi menjadi penyelamat kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berkata-kata, dan Tuhan yang sudah berbicara lewat firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang tidak melampaui segala akal, yang sanggup untuk menolong kami semua dan membawa kami sampai kepada rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami sudah sampai kepada hari yang kedua di bulan Juni di tahun 2025. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa, di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan sudah menambahkan, memberkati Willy 1 tahun lagi, dan juga amin my brother, Tuhan sudah tambahkan dia juga 1 tahun lagi pada hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tambahkan mereka berdua panjang umur Bapa, tambahkan terus, dan Tuhan terus berkati kesehatan mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka Bapa. Tuhan terus pimpin mereka di setiap langkah mereka Bapa. Biarlah Tuhan bawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan Tuhan terus berkati mereka Bapa lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, dan juga untuk hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan kami pada hari ini juga Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih menyertai kami sampai pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah memampukan kami untuk melewati Bapa tahun yang begitu lama yang kami harus lalui bersama Tuhan di dalam suka dan duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan masih bersama dengan kami, dan Tuhan yang sudah memimpin kami sampai pada hari ini Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami mungkin tidak mampu, tetapi Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, sehingga Tuhan boleh bawa kami sampai pada hari ini Bapa. Kami boleh lagi merayakan 1 tahun lagi Bapa, di hari pernikahan kami, hari ulang tahun pernikahan kami, dan hari ulang tahun Willy dan amin. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini.
Biarlah berkat Tuhan terus menyertai kami, dan terus Bapa penyertaan Tuhan yang terus menyertai kami Bapa. Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga serahkan terus seluruh keluarga yang belum diselamatkan, setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah Bapa, dan Tuhan selamatkan mereka semua. Terima kasih Bapa untuk setiap Bapa kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, terima kasih, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami untuk menjalankan kebaktian mission pada hari ini. Bapa, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan, semua karena Tuhan yang sudah memampukan kami dan memimpin kami dan menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian, haleluya. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art,
great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed birthday to Willie. Amin. Hallelujah.